billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah pada pagi ini tema pembahasan kita adalah seputar tuntunan sholat tarawih, ya. Sholat tarawih, Bapak Ibu sekalian, merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan kita laksanakan di sepanjang 30 hari bulan Ramadan, ya. Dan ibadah sholat tarawih ini sudah dilaksanakan sejak awal diwajibkannya puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan itu Bapak Ibu yang Allah muliakan sudah diwajibkan sejak tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan kewajiban zakat fitrah, ya, termasuk juga zakat harta, ya. Namun memang sholat tarawih ini awal pertama disyariatkan itu dilaksanakan oleh Rasulullah lebih banyak secara pardi atau secara individu. Jadi beliau lebih banyak melakukan sholat tarawih itu di rumah, Bapak Ibu sekalian, gitu, ya. Pernah beberapa kali beliau datang ke masjid, gitu, ya. Ternyata banyak yang ngikut berjamaah secara diam-diam. Nabi sholat di masjid, gitu, ya, tidak berniat berjamaah, beliau sendiri aja. Tiba-tiba ada yang datang dari belakang secara diam-diam mengikuti beliau sebagai makmum, gitu, ya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kemudian melihat sudah banyak orang yang ikut. Malam berikutnya Nabi tidak datang ke masjid, Bapak Ibu. 2-3 malam Nabi tidak datang ke masjid, ya. Malam keempat baru beliau ke masjid, sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa beberapa malam tidak ke masjid, ya, tidak sholat tarawih di masjid?" gitu. Kata Rasulullah, "Khiftu an yufradu alaikum." Saya bimbang sholat tarawih itu dianggap wajib oleh kaum muslimin, gitu, ya. Nah, sehingga kemudian Nabi melakukannya sendiri. Kemudian Nabi wafat, ya. Kemudian nanti datang Abu Bakar wafat. Kemudian datanglah masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sahih, Bapak Ibu sekalian, kata Abdurrahman bin Abdul Qari, ini salah seorang sahabat Nabi pula, kata beliau, saya di suatu malam keluar bersama Umar di bulan Ramadan, ya. Para sahabat masih melanjutkan tradisi sholat tarawih di masjid, hanya saja terpencar-pencar. 1 orang, 2 orang, 3 orang, gitu, ya. Lalu Umar mengatakan, alangkah indah kalau sholat tarawih ini dibuat dalam satu kumpulan saja, ya, dalam satu kelompok saja, dengan satu imam. Maka ditunjuklah Ubay bin Ka'ab, ini ulama Quran waktu itu, ya. Maka Ubay bin Ka'ab merupakan imam pertama sholat tarawih, Bapak Ibu sekalian, ya, yang dilantik secara resmi oleh Khalifah Umar bin Khattab pada ketika itu, ya. Maka sejak saat itu umat Islam sholat tarawihnya berjamaah, dan Umar mengucapkan satu pernyataan yang diabadikan oleh para perawi hadis sampai hari ini. Kata Umar, wa ni'matu bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling indah. Ya, bid'ah yang paling indah, gitu, ya. Maka perkataan Umar ini sekaligus membantah, gitu, ya,
pendapat sebagian kecil masyarakat kita yang menyatakan semua bid'ah itu tersesat atau terlarang. Karena ternyata Umar bin Khattab sendiri mengatakan wa ni'matu bid'atu hadhihi. Ini merupakan bid'ah yang paling baik, bid'ah yang paling indah. Seperti mana yang pernah kita jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dilaksanakan pada era-era atau zaman sebelumnya. Dan bid'ah itu bukan hukum Bapak Ibu. Bid'ah itu adalah kata sifat. Jadi kalau kita mengatakan mic ini bid'ah, artinya ini belum ada di zaman dulu. Laptop ini bid'ah karena dia belum ada di zaman dahulu. Salat tarawih berjamaah itu bid'ah karena belum ada di masa Rasul dan belum ada di masa Abu Bakar, gitu ya. Ini diantara dalil yang nanti digunakan oleh mayoritas Bapak Ibu. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat atau tidak semuanya terlarang. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah mahmudah, ada yang terpuji yang boleh, yang tidak terlarang, ada yang mazmumah, yang terlarang. Ustadz, kalau begitu apa maksud hadis Nabi kullu bid'atin dalalah? Setiap bid'ah itu tersesat. Kan kullu Ustadz. Nah, Bapak Ibu, belajar hadis perlu belajar juga usul fikih agar bisa membedakan mana kullu yang bermakna semua, mana kullu yang bermakna setiap, mana kullu yang bermakna sebagian besar. Ya, karena kullu itu Bapak Ibu bahasa Arab, harus dipahami dengan bahasa Arab pula, bukan dipahami dengan terjemah. Nah, begitu ya. Jadi hari ini banyak orang belajar hadis memahami kullu itu artinya semua karena gurunya buku Bapak Ibu. Gurunya buku, gurunya terjemah. Jadi tidak berguru kepada guru yang benar gitu ya. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam Adabul Alim wal Muta'allim, la ta'khudul ilma, jangan menuntut ilmu ya, la ta'khudul ilma mimman akhadhahu min butunil kutub, jangan mengambil ilmu, jangan ngaji dengan orang yang gurunya tumpukan buku Bapak Ibu ya. Karena kalau dia belajar ketumpukan buku dia nggak ngerti Bapak Ibu. Nah, itulah mengapa ada kesalahpahaman ketika orang memahami kullu itu bermakna semua. Al-Imam An-Nawawi mengutip kata beliau, mayoritas para ulama mengatakan kullu itu bermakna ghalib. Ghalibun artinya sebagian besar. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya ada sebagian bid'ah yang tidak terlarang. Ya, jadi membaca hadis itu satu harus berguru. Yang kedua membaca hadis jangan cuma satu Bapak Ibu. Mau belajar agama, hadis yang dipelajari cuma kullu bid'atin dhalalah saja. Padahal ada ratusan ribu hadis bahkan jutaan Bapak Ibu. Mengapa penting belajar hadis yang lain? Agar kita paham bahwa makna-makna dalam hadis itu dia sangat beragam, sangat bervariasi. Apa dalil yang mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu terlarang? Hadis yang sahih Bapak Ibu. Nabi bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'a." Barang siapa melakukan tradisi, menginisiasi satu kebiasaan, lalu kebiasaan itu diikuti oleh orang lain, maka dia dapat pahala dan mengalir pula jariah kebaikan orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Ya, ini adik-adik banyak mungkin bikin status sosial media atau men-share satu poster yang baik tentang fadilat bulan Ramadan, lalu ada orang yang mengikuti, mengcopy paste, men-share lagi, dan itu sudah valid kebenarannya, maka selain dapat pahala kebaikan, semua orang yang men-share
yang mendapatkan manfaat dari poster itu juga mengalir pahalanya kepada orang yang pertama, gitu ya. Maka Bapak Ibu, inisiator kebaikan dalam pelbagai bentuk itu luar biasa pahalanya, termasuk para ulama kita, gitu. Selanjutnya kata Rasul, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai'a. Barang siapa yang mentradisikan satu keburukan lalu orang menirunya, menduplikasinya, mengcopy pastenya, dia dapat dosanya dan mengalir pula jariah dosa dari orang-orang yang melakukan pertama kali. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi belajar satu hadis itu harus juga belajar hadis-hadis yang lain agar tidak gagal paham Bapak Ibu ya. Nah, itu berkaitan dengan perkataan Umar tadi gitu ya. Nah, salat tarawih Bapak Ibu, salat tarawih ini kategori salat malam. Artinya dia tidak boleh dikerjakan pada siang hari gitu ya. Kemudian dia termasuk salat yang sunnah dikerjakan ba'da isya. Artinya tidak boleh dikerjakan sebelum isya. Mungkin ada orang yang pulang kantor gitu ya, aduh lama lagi nih isya, nggak apalah saya tarawih dulu aja. Boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh. Karena salat tarawih itu hanya boleh dilaksanakan ba'da isya, baik sebelum tidur ataupun setelah kita tidur, gitu ya. Jadi salat tarawih ini adalah kategori qiyamul lail, tapi qiyamul lail yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Mengapa nama qiyamul lail di bulan Ramadan namanya tarawih, Ustadz? Karena banyaknya rakaat yang dilaksanakan serta ada jeda-jeda dan istirahatnya. Jadi tarawih Bapak Ibu itu bentuk jamak dari tarwihah. Tarwihah ini kayak apa ya? Kayak break gitu ya, kayak rehat ada jeda gitu. Jadi kalau di kantor itu ada jam rehat, maka tarwihah itu jam istirahat. Dalam konteks sholat malam, tarwihah ini adalah sholat yang dilakukan ya dengan jumlah rakaat yang banyak dan banyak jeda istirahatnya. Mengapa sholat malam di luar Ramadan tidak dinamakan tarawih? Karena ya umumnya kita rakaatnya tidak banyak dan dilakukan tanpa jeda. Kalau kita lakukan 4 rakaat sekaligus. Kalau kita 8 rakaat, 8 rakaat sekaligus. Tapi kalau sholat tarawih itu ada jeda-jedanya. Nah, jeda-jeda sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan itulah yang asal muasal sebab penamaan sholat tarawih atau tarwihah, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, sholat tarawih ini sepakat para ulama hukumnya sunnah. Seperti mana uraian Khatib Asy-Syarbini, kata beliau, ittafaqu, artinya sepakat para ulama, ala sunnatiha wa alal murad min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi kata Imam Khatib Asy-Syarbini mengutip hadis Bukhari, kata beliau, salat sunnah tarawih itu sepakat para ulama sunnah dilaksanakan berdasarkan hadis Bukhari. Barang siapa salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, itu Bapak Ibu dasar dalil dari hadis Nabi terkait dengan salat tarawih. Berikutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ustadz, salat tarawih berapa rakaat? Gitu ya. Salat tarawih berapa rakaat? Kalau di Fathul Ummah berapa rakaat Bapak? 11, Masya Allah ya. Bapak Ibu, nah kita ingin uraikan berapa sebenarnya jumlah rakaat salat tarawih yang sunnah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa kita ingin katakan jumlah rakaat salat tarawih ini bukan termasuk usul, bukan termasuk hal yang fundamental
bukan perkara asasi, tapi dia perkara furu', perkara cabang. Kalau dia perkara cabang, artinya ada perbedaan dalam jumlah rakaat, dan berbeda itu tidak salah, Bapak Ibu, ya. Kecuali kalau dia dalam bab usul, sholat isya 4 rakaat, ternyata katanya Masjid Fathul Ummah mau ada kreasi baru, pengen jadi 8 rakaat misalnya, nggak boleh, karena jumlah rakaat sholat fardu sudah ketok palu, Bapak Ibu. Pada malam Isra Mi'raj tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, gitu ya. Tapi berkaitan jumlah rakaat sholat tarawih, karena dia dalam bab furu', bab cabang, maka tidak apa-apa berbeda pendapat, gitu ya. Nah, pendapat pertama, Bapak Ibu, ini pendapat mayoritas. Nah, ya, pendapat mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya, di antara dalilnya adalah perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perbuatan Utsman dan perbuatan Ali dan sebagian besar para sahabat. Ya, jadi ini pendapat yang pertama. Artinya pendapat yang mengatakan jumlah rakaat sholat tarawih itu 20 rakaat. Pendapat yang kedua yang mengatakan 8 rakaat tambah 3 witir, atau 10 rakaat tambah 1 witir, artinya 11 rakaat. Ya, ini pendapat kedua. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan Nabi sholat malam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini pendapat ulama kontemporer, pendapat ulama belakangan, Bapak Ibu, bukan pendapat ulama salaf, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang ketiga, Ibu, 36 rakaat. Berapa? 36 rakaat. Siapa yang pernah umroh Ramadan, Bapak Ibu? Ada? Coba tanya yang umroh Ramadan. Sholat tarawih di Madinah sampai hari ini 36 rakaat, Bapak Ibu. Mengapa 36 rakaat? Asal muasalnya dulu orang Madinah sholat tarawih juga 20 rakaat, Bapak Ibu. Sama dengan orang Mekah, 20 rakaat. Lalu kenapa tiba-tiba jadi 36? Karena mereka mendengar orang Mekah setiap jeda 4 rakaat ditambah dengan tawaf 7 putaran, Bapak Ibu. Jadi mereka ada istirahatnya, ya. Setelah 4 rakaat istirahat beberapa menit, itu sempat tawaf 7 putaran, tawaf sunnah. Nanti setelah 7 putaran mulai lagi sholat tarawih 4 rakaat berikutnya. Jadi 20 rakaat berapa jedanya, Bapak Ibu? Kalau 4 jedanya berapa kali jeda? 4 kali jeda, berarti 4 kali tawaf. Kata orang Madinah, wah banyak pahala orang Mekah ini. Mereka sholat tarawih 20 rakaat plus 4 kali tawaf, 7 putaran setiap kali tawaf. Kalau begitu kata orang Madinah, kita tambah rakaatnya 36. Karena mereka menganggap 7 putaran itu setara dengan 4 rakaat sholat tarawih. Jadi 20 tambah 16 berapa? 36. Itu asal muasalnya, Bapak Ibu, 36 rakaat. Jadi baik yang 20 rakaat, yang 8 rakaat, yang 36 itu punya dalilnya, Bapak Ibu. Ya, dalam mazhab Maliki salah satu dalil agama itu adalah tradisi penduduk Madinah, amalu ahlil Madinah. Karena kata mereka nggak mungkin orang Madinah, mereka hidup bertahun-tahun bersama Nabi, tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak Nabi ridhoi. Maka dalam mazhab Maliki salah satu metode dalilnya, lihat ada nggak perbuatan orang Madinah. Maka Bapak Ibu dalam mazhab Maliki, karena Imam Malik itu lahir
dan wafatnya di kota Madinah, kata beliau lebih mengambil pendapat perbuatan penduduk kota Madinah daripada informasi perbuatan umat Islam di negara-negara yang lain. Gitu. Ya, kalau Imam Abu Hanifah mempertimbangkan kalau ada tradisi orang Syam, penduduk Palestina, penduduk Yaman, itu dipertimbangkan dalam mengeluarkan hukum. Tapi Imam Malik tidak. Kata Imam Malik, perbuatan-perbuatan umat Islam di seluruh dunia harus ditimbang dengan perbuatan penduduk Madinah. Maka jadilah 36 rakaat itu dalil mengapa sholat tarawih di Madinah 36 rakaat. Jadi kalau ada segelintir masyarakat kita masih bertengkar 8 dan 20, suruh ke Madinah. Nah, biar dia rasa gitu ya. Di sana 36 rakaat Bapak Ibu. Ya. Nah, Imam Asy-Syaukani, beliau salah seorang ulama, menyimpulkan, kata beliau, ulama sepakat bahwa angka 8, 20 dan 36 tidak untuk membatasi Bapak Ibu. Boleh nggak sholat tarawih 2 rakaat Bapak Ibu? Boleh nggak? Kita cuma kuat 2 rakaat. Sah apa tidak sholat tarawihnya 2 rakaat? Nah, ini tidak ada jawaban ini. Sah nggak sholat tarawih cuma 2 rakaat? Ibu-ibu, sah nggak sholat tarawih 2 rakaat? Oh, tidak ada suara. Ada pendapat di masyarakat, Ustadz. Yang saya pahami sholat tarawih itu 8 atau 20. Kalau 2 nggak sah, Ustadz. Bapak Ibu sepakat para ulama tanpa ada khilaf, sholat tarawih boleh dikerjakan 2 rakaat. Boleh kalau kita mampu cuma 2 rakaat. Boleh nggak? Kalau Madinah 36 rakaat, boleh nggak Fathul Ummah 40 rakaat? Sholat tarawihnya. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Karena tidak ada larangan Bapak Ibu. Jadi hadis Bukhari yang menyatakan Nabi sholat malamnya itu tidak lebih dari 11 rakaat, tidak untuk membatasi, kata para ulama. Tidak untuk membatasi, karena ternyata Nabi pernah sholat malam itu sampai 20 rakaat. Sampai 20 rakaat. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ketika kita mengetahui jumlah rakaat sholat tarawih itu tidak ada batasan minimal dan maksimalnya, ya maka mentoleransi saja perbedaan itu. Silakan masjid DKM memutuskan, Ustadz kami 8 aja karena sebagian sudah sepuh, itu ya sudah tidak kuat, panjang-panjang boleh, nggak ada masalah, ya. Atau ada masjid yang bikin dua gelombang gitu ya. Gelombang pertama 8, nanti gelombang kedua yang lanjut 20, silakan, boleh, nggak ada masalah. Yang mau bikin 36 juga boleh. Atau mau bikin bid'ah yang baru 40 rakaat boleh juga Bapak Ibu. Ya, diperbolehkan gitu. Jadi 8, 20 dan 36 sepakat para ulama tidak untuk membatasi Bapak Ibu. Jadi boleh kurang dan boleh lebih. Ustadz, bagaimana memahami hadis Ibunda Aisyah yang mengatakan qiyamul lail Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Bapak Ibu, hadis ini kata para ulama berbicara tentang sholat tahajud, tidak berbicara tentang sholat tarawih, gitu ya. Mengapa? Karena kata Ibunda Aisyah, sholat malamnya Nabi baik di Ramadan atau di luar Ramadan, atau di luar Ramadan tidak lebih 11 rakaat. Pertanyaannya, kalau kita menganggap yang sedang dibicarakan itu adalah sholat tarawih, apakah sholat tarawih ada di luar Ramadan Bapak Ibu? Ada nggak sholat tarawih di luar Ramadan? Tidak ada. Karena tidak ada tarawih di luar Ramadan, maka hadis ini tidak berbicara tentang sholat tarawih, kata para ulama. Tapi berbicara tentang sholat malam atau qiyamul lail secara umum. Mungkin diantaranya adalah sholat tahajud. Jadi Nabi di samping sholat tarawih, beliau juga sholat tahajud. Itu ya. Penjelasan kedua kata para ulama, boleh jadi
yang dilihat oleh Ibunda Aisyah cuma 11. Yang tidak dia lihat, yang tidak dia tahu, mungkin dia tidak tahu. Contoh Bapak Ibu sekalian, kata Ibunda Aisyah dalam hadis An-Nasa'i, kata beliau, Nabi tidak pernah kencing berdiri. Barang siapa mengatakan Nabi pernah kencing berdiri, jangan percaya, dia pendusta. Itu kata Ibunda Aisyah. Itu hadis An-Nasa'i Bapak Ibu sekalian. Ada hadis kedua, hadis Bukhari dari sahabat Huzaifah. Kata Huzaifah, aku pernah bepergian bersama Nabi dalam suatu safar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Nabi kencing berdiri di belakang kendaraannya. Bapak Ibu, Huzaifah ini salah satu tim penulis wahyu, stafnya Zaid bin Sabit. Siapa yang berani mengatakan Huzaifah pendusta, Bapak Ibu sekalian? Hadisnya hadis Bukhari. Maka saya katakan tadi, satu, baca hadis tidak cukup satu Bapak Ibu. Kalau kita baca satu aja, kita akan mudah mengatakan kencing berdiri haram. Sempat ada seorang dai viral itu di TikTok, dia mengatakan yang kencing berdiri haram berdosa. Masjid yang bikin fasilitas kencing berdiri berdosa. Develop itu? Kontraktornya ikut berdosa, tukangnya ikut berdosa, donaturnya ikut berdosa. Subhanallah. Nah, ini akibat bicara hukum tidak berguru Bapak Ibu. Itu bahaya pendapat seperti itu. Padahal ulama sepakat Bapak Ibu tanpa ada khilaf, kencing berdiri itu makruh kalau nyiprat ke pakaian. Kalau tidak nyiprat, hukumnya mubah atau boleh Bapak Ibu. Apa dalilnya? Hadis yang lebih sahih dibanding hadis Ibunda Aisyah. Karena ada hadis Bukhari dari sahabat Huzaifah, gitu ya. Maka siapa yang berani mengatakan bahwa Huzaifah menghalalkan sesuatu yang diharamkan Nabi, Bapak Ibu sekalian? Nah, inilah pentingnya belajar hadis, berguru betul agar tahu bahwa ternyata dalam satu hukum tidak semata-mata satu hadis. Nah, Imam Abu Daud, ya, penulis kitab Sunan Abu Daud, ya, kata beliau, besar kemungkinan hadis Ibunda Aisyah berbicara konteks Nabi di rumah. Kalau Nabi di rumah tidak pernah kencing berdiri. Tapi Ibunda Aisyah itu kan tidak selalu ikut perjalanan bersama Nabi. Maka besar kemungkinan ketika di suatu perjalanan Nabi kencing berdiri, Ibunda Aisyah nggak tahu. Nah, gitu ceritanya Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi kan kalau safar itu undian Bapak Ibu. Nah, hari ini giliran siapa istri yang ikut gitu. Diundi gitu ya. Nah, jadi boleh undian Bapak Ibu, nggak ada masalah ya. Judi nggak boleh, kalau undian boleh gitu ya. Yang haram itu judi, yang boleh itu undian gitu ya. Jadi boleh diundi, nggak ada masalah. Ibu-ibu undian undian arisan boleh, undian hadiah umroh boleh gitu ya. Masjid pengen ngasih hadiah kepada anak-anak, undian boleh Bapak Ibu, halal. Sepakat para ulama undian itu halal dan boleh. Nah, kembali ke masalah tadi. Jadi kata para ulama, besar kemungkinan yang dibicarakan oleh Ibunda Aisyah itu bukan sholat tarawih, tapi sholat tahajudnya Nabi. Tidak lebih dari 11 rakaat. Gitu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, Ustadz, formasinya 2 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat 1 kali salam? Kalau di Baitul Umar berapa rakaat Pak? 4. Nah, kita akan jelaskan ya. Untuk formasi sholat tarawih Bapak Ibu, dia masalah furu, bukan masalah usul. Jadi pasti ada perbedaan. Jadi jangan bertengkar gara-gara perkara furu. Pendapat pertama yang mengatakan sholat tarawih itu 2 rakaat 1 kali salam.
Nah, ini pendapat mayoritas para ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Apa dalilnya? Kata Rasul, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, 4 rakaat. Mengapa 4 rakaat 1 kali salam? Karena yang namanya tarawih itu sholat 4 rakaat lalu istirahat. Itu dalilnya. Jadi tidak dinamakan tarawih kalau belum 4 rakaat. Jadi sholat tarawih itu sholat yang ada istirahatnya setiap 4 rakaat. Itu dalil Imam Abu Hanifah. Kemudian Bapak Ibu, ulama sepakat sholat tarawih boleh dikerjakan 2 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, 6 rakaat 1 kali salam, 8 rakaat 1 kali salam. Itu sepakat para ulama, dikutip ijma'nya oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Kata beliau, sepakat para ulama tanpa ada khilaf. Salat tarawih boleh 2, 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, 6 rakaat 1 kali salam, dan 8 rakaat 1 kali salam. Jadi kalau kita masih bertengkar 2 dan 4, ulama sejak 1000 tahun yang lalu sudah sepakat Bapak Ibu, boleh 6, boleh 8. Nah, jadi kalau Fathul Ummah biar tidak ribut gitu ya, boleh juga 6 rakaat 1 kali salam. Sekali-kali gitu. Karena boleh Bapak Ibu. Ulama hanya berbeda pendapat. Jadi jumhur pun menerima 4 boleh. Imam Abu Hanifah juga mengatakan 2 juga boleh. Mereka hanya berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Mana yang lebih afdol. Jumhur mengatakan lebih afdol 2 rakaat. Imam Abu Hanifah mengatakan 4 rakaat lebih afdol. Jadi hanya berbeda melihat mana yang lebih baik. Ustadz, kalau begitu, kalau yang Fathul Ummah 4 rakaat apakah lebih kecil? Enggak pahalanya. Selama diyakini 4 rakaat itu lebih afdal, maka pahalanya lebih besar Bapak Ibu, sesuai dengan keyakinan kita. Karena itu masalah furu, bukan masalah usul gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu penjelasan seputar rakaat salat tarawih gitu. Baik, saya rasa itu mungkin penjelasan ininya. Mangga mungkin barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kita persilakan. Mangga. Siapa yang nanya dulu? Oh ya. Dari Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan tadi mengenai konstruksi kencing untuk laki-laki ya, sedangkan tempat di hotel itu kayaknya sudah event demikian. Gimana Ibu? Ini sudah lumrah Ya. bahwa konstruksi untuk kencing laki-laki itu yang disediakan untuk berdiri gitu lah. Itu bagaimana solusinya? Nah, yang kedua, kita suka mendapat WA, umpamanya bacalah ayat ini dan umpamanya berapa kali dan kirimkan ke 10 orang gitu. Jadi nanti Anda akan mendapat rezeki yang tidak diduga. Apakah ada hal yang demikian? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kita kumpulkan dulu. Mungkin dari kaum Bapak. Ya, mangga Bapak silakan. Sebelah sini kan? Kang, sebelah sini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai penetapan jumlah rakaat tadi dalam tarawih ada 2, ada 20. Kalau di dalam dunia modern apakah boleh digunakan sebagai suatu konsep marketing? Jadi menunya banyak, kita pilih satu mana yang laku.
boleh memakai perumahan orang lain. Kalau istiqlal harus mengusulkan baru sendiri. Nah, dalam hal ini biasanya gurunya tuh gini, kalau kita bisa menemukan sesuatu yang baru dan tidak bisa mematahkan pendapat itu, ya udah kita dikasih nama cara kita ya. Sampai nanti ada yang bisa mematahkan itu. Nah, jadi mungkin ada perbedaan. Kalau apakah itu berdasarkan dalam hadis itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi kita ganjil mungkin? Ada lagi yang mau nanya? Belum ada ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama konstruksi laki-laki yang Allah ciptakan mungkin lebih siap gitu ya, praktis untuk kencing berdiri. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita berbicara dari aspek hukum dulu gitu ya. Jadi bahwa kencing berdiri itu mubah. Boleh Bapak Ibu ya. Dia tidak haram, tapi hukum paling beratnya makruh kalau ada cipratan yang mengenai pakaian. Karena kalau nyiprat itu kan percikan kecil-kecil kan sulit untuk kita ketahui, sehingga kalau nanti toharo agak sulit gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa meskipun itu boleh, namun Rasul selalu mengutamakan kalau kencing itu duduk Bapak Ibu ya. Abdullah bin Umar suatu ketika itu pernah naik ke atap rumah Nabi, disuruh mungkin betulin atap gitu ya. Tidak sengaja dia melihat Nabi sedang di toilet, sedang duduk Bapak Ibu kata beliau. Tapi tetap tertutup auratnya. Jadi beliau hanya melihat dari atas. Kata beliau, aku melihat Nabi menghadap Baitul Maqdis. Gitu ya. Jadi kiblat pada ketika itu. Jadi yang pertama ingin mengatakan bahwa tetaplah duduk itu posisi yang terbaik atau jongkok. Kita pernah jelaskan nih pada pertemuan sebelum ini, kata Imam Tirmidzi, Nabi itu memang kebanyakan kalau kencing atau BAB itu dalam posisi jongkok gitu ya, dengan menekuk kaki yang kiri kemudian mengangkat kaki yang kanan ya. Mungkin saya ulangi bagi yang Bapak Ibu yang belum pernah yang tidak hadir pada pertemuan sebelumnya. Kata Anas bin Malik, kami diperintahkan Nabi kalau buang air itu kaki kirinya ditekuk gitu ya, yang kanannya diangkat gitu. Nah, ini posisi Nabi kalau kencing gitu ya. Jadi ini dianggap memang Bapak Ibu posisi yang paling sehat, yang paling aman laki-laki ataupun perempuan. Gitu ya. Nah, jadi opsi keduanya boleh jadi toilet duduk gitu ya. Itu juga bisa, terutama kan memang jadi solusi bagi yang berat badannya di atas 70 kilo atau 80 kilo gitu ya. Kalau jongkok itu memang problem juga gitu ya, bisa kesemutan, nanti bisa varises dan lain-lain. Nah, jadi meskipun memang ya kalau memang tidak memungkinkan dalam kondisi tertentu boleh berdiri gitu ya. Nah, jadi ya mungkin tadi bisa dibenarkan juga kalau memang secara konstruksi gitu ya, tubuh laki-laki itu lebih mudah untuk kencing berdiri gitu ya. Yang kedua, Ustadz boleh nggak memforward ada WA yang berisi bacalah ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu dalam jumlah tertentu akan mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau sifatnya anjuran secara umum boleh, hal itu diperbolehkan. Mengapa? Karena kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa baca satu huruf Al-Quran, dia dapat satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat. Kata Nabi, la aqul alif lam mimun harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, alif lam mim itu 3 huruf, alif, lam dan mim masing-masing 1 huruf. Jadi kalau ada keterangan seperti itu nyuruh kita baca Quran, secara umum pahalanya nggak ada masalah. Tapi kalau dibatasi dalam jumlah tertentu, pahala tertentu, itu yang tidak boleh.
Ya misalnya kalau baca nanti pasti perniagaannya lancar, itu ya akan atau untung, itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya jadi kalau ajakan motivasi baca Quran secara umum itu diperbolehkan, tapi tidak boleh membatasi. Karena kalau membatasi maka dia butuh dalil atau sandaran baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Apalagi ada ancaman, kalau tidak diperbuat, waspada, Anda bakal dapat musibah. Itu bahaya itu sekalian. Itu sudah seperti Tuhan itu nggak boleh. Jadi hanya Allah yang maha memberi manfaat dan maha memberi mudarat, gitu ya. Ketiga, penetapan jumlah rakaat apakah boleh seperti marketing itu ya? Boleh-boleh aja. Karena memang Bapak Ibu sekalian, dalam metode para ulama menetapkan hukum itu ada yang namanya al-urfu atau al-adah, kebiasaan masyarakat. Ya, jadi agar apa? Agar tidak menimbulkan gesekan dan lebih mudah diamalkan. Lebih mudah diamalkan, gitu. Bapak Ibu, Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Berdasarkan hadis Daruqutni, kata beliau, Nabi kunut subuh sampai beliau wafat. Itu hadis yang dipakai Imam Syafi'i. Tapi Bapak Ibu, seumur hidup beliau pernah ketika ziarah ke Baghdad, ke pesantren padepokannya Imam Abu Hanifah, beliau niatnya ziarah karena beliau tidak ketemu Imam Abu Hanifah, ketemu dengan murid-muridnya. Karena Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, tahun yang sama wafatnya Abu Hanifah. Jadi tidak bertemu Bapak Ibu. Tapi dia tahu seluruh ulama pada masa itu berhutang budi pada Abu Hanifah. Kata beliau, semua ulama fikih berhutang budi pada Imam Abu Hanifah. Karena beliau yang meletakkan kaidah-kaidah fikih. Subuh itu beliau ada di pesantren Abu Hanifah. Disuruh jadi imam sholat subuh Bapak Ibu. Ya, Imam Abu Hanifah tak pernah kunut subuh Bapak Ibu. Nggak pernah. Beliau itu mengatakan kunut subuh hanya di masa Nabi saja. Nabi wafat, maka sudah selesai syariat kunut subuh, kata beliau. Itu pendapat Abu Hanifah. Ya, maka beliau dan murid-muridnya nggak ada yang kunut subuh Bapak Ibu dalam mazhab Hanafi. Maka Bapak Ibu kalau ke India, ke Pakistan, ke Turki yang bermazhab Hanafi, nggak ada orang kunut. Ya, nggak ada orang kunut, gitu. Ya, kemudian subuhnya siang lagi. Itu kan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau subuh itu harus siang Bapak Ibu. Nah, jadi kalau berangkat ke Istanbul, ke Turki, keluar sholat subuh jangan terlalu pagi, jangan terlalu awal Bapak Ibu. Ya, mereka itu hampir syuruk sholat subuhnya. Ya, karena saya sering ke Istanbul, jadi kadang ada teman-teman tuh yang komplain gitu ya, datang sudah azan jam jam 5 subuh, tapi sholat subuhnya hampir 1 jam kemudian, lama gitu. Kan kita kan biasa azan langsung ke masjid, tunggu kok nggak iqomah ini, tunggu sampai 1 jam baru iqomah Bapak Ibu. Jadi udah terang banget seperti ini baru sholat subuh. Nah itu mazhab Hanafi ya Bapak Ibu, dalam mazhab Hanafi. Nah Imam Syafi'i disuruh jadi imam di pesantrennya Abu Hanifah yang tidak kunut, padahal beliau tak pernah seumur hidup pun meninggalkan kunut. Kira-kira Bapak Ibu, sholat subuhnya Imam Syafi'i seperti apa? Pagi itu beliau tidak kunut Bapak Ibu. Beliau tidak kunut. Maka habis sholat subuh, hebohlah masjid itu mengatakan Imam Syafi'i telah bertaubat katanya. Kembali ke pendapat seniornya Abu Hanifah yang tidak kunut. Dijawab dengan penuh adab, penuh santun, kata Imam Syafi'i, tidak. Saya insya Allah sampai wafat tetap berpendapat kunut subuh itu sunnah muakkadah, kata beliau. Kalau tertinggal ganti dengan sujud sahwi. Mengapa hari ini saya tidak kunut? Saya menghormati pesantrennya Abu Hanifah yang tidak kunut. Nah begitu.
Jadi melihat tradisi masyarakat itu penting Bapak Ibu, ya, agar tidak menimbulkan gesekan. Begitulah ada para ulama dalam masalah furu'. Kalau masalah usul, ya harus tegas. Tidak mungkin kita mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Nabi amalkan. Tapi dalam bab furu', kita boleh toleransi, gitu ya. Jadi yang suka bertengkar itu kan kadang-kala yang tidak berilmu Bapak Ibu. Orang yang berilmu dia udah paham itu, udah selesai itu dah. Ya. Kita kalau ada yang masih bertengkar bab kunut, nah itu nanti suruh sesekali main ke Mesir, ya, ke mana itu, ke Istanbul, ke India, ke Pakistan, biar tahu Bapak Ibu, ya. Negara-negara yang punya mazhab seperti Mesir itu mazhab Syafi'i Bapak Ibu, ya, subuhnya mesti kunut kebanyakan, gitu ya. Tapi ditemukan juga di beberapa masyarakat yang tidak kunut karena menghormati tradisi masyarakatnya, gitu, ya. Nah, jadi bisa kalau memang tadi pertimbangannya ya 8 itu lebih familiar gitu ya, lebih friendly dan lebih banyak peminatnya gitu. Kalau 20 kan mungkin kasihan, mungkin yang tidak terbiasa. Kemudian belajar wajib berguru, ya. Jadi intinya Bapak Ibu, mengapa wajib berguru? Agar kita tidak salah paham, agar kita tidak gagal menyimpulkan. Ketemu gurunya langsung gitu ya. Iya, idealnya begitu Bapak Ibu. Idealnya begitu. Khususnya dalam bab ilmu agama. Khususnya dalam ilmu-ilmu sains humaniora gitu ya. Maka lebih afdol memang bertemu. Tapi ada beberapa hal yang kita juga bisa otodidak kalau sudah tahu kunci atau formulanya. Gitu ya. Bahkan boleh jadi dia lebih mandiri dalam berhipotesa, itu boleh Bapak, selama memang tidak ada mudharaah